Acara ini didukung oleh Dulu itu saya dikenal di Sedayu itu Romo yang suka marah-marah itu ya. Karena bagi saya iman-iman gitu loh. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, saya itu bahkan juga pernah menjadi tukang parkir. Selamat sore dan berkah dalam. Podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu kembali hadir di sini untuk memberikan informasi seputar paroki kita tercinta, Paroki Santa Teresia Sedayu. Nah, kali ini saya ada di lingkungan Franciscus Xaverius Gesian. Saat ini saya bersama dengan Romo Antonius Hendri Atmoko. Romo, bagaimana kabarnya Romo? Luar Sugeng biasa. sonten berkah dalam. Berkah dalam Mas Nah, Agung. kita ngobrol santai sambil ngopi nggih Romo nggih. Siap. Nah, untuk umat semuanya, untuk podcast kali ini kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu Romo bisa dilepas maskernya. Oke. Nah. Oke. Romo, gimana kabarnya tadi? Luar Sehat ya, biasa, Romo? sehat Mas Agung. Nah, kesibukannya apa Romo ini setelah beberapa bulan kemarin banyak aktivitas? Ini kan terkenal sekali Romo gesit dalam mencari sumber-sumber dana itu. Ya, Kesibukannya. saya per Agustus tahun 2020 itu ditugaskan Bapak Uskup ke Paroki Santo Yusuf Bandung. Dan kira-kira berarti sudah 1 tahun lebih 2 bulan saya meninggalkan Paroki Sedayu. Maka saya say hello dulu untuk seluruh umat Paroki Sedayu. Salam sehat, salam bahagia. Dan kali ini terima kasih sudah diundang sama Mas Agung untuk podcast di tempat ini. Untuk juga sharing ya, berbagi pengalaman, ngobrol-ngobrol terkait dengan tentunya Paroki Sedayu yang Sedayu. sudah luar biasa ini ya. Luar biasa sekali. Kegiatan saya ya kira-kira ini ya suplai air bersih untuk ya daerah kekeringan. Karena Gunung Kidul banyak yang kekeringan di sana. Luar biasa sekali. Nah, karyanya selain berkarya di gereja, di luar gereja, pokoknya gereja dalam arti paguyuban umat. Betul. Jelas Romo ini adalah terbaik lah gitu. Nah, Romo ini 1 tahun lebih 2 bulan kemarin ada di Paroki Santa Teresia Sedayu gitu. Nah, Romo mempunyai sumbangsi yang besar dalam pembangunan gereja. Dan tanggal 14 Oktober itu diresmikan dan dihadiri oleh Monsinyur. Iya. Nah, pengalaman Romo Hendri dalam membantu untuk membangun gereja Paroki Sedayu ini bisa diceritakan lebih banyak Romo untuk umat. Iya. Saya ditugaskan di Paroki Santa Teresia Sedayu ini 2 tahun. Yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan di tahun 2018 kemarin itu saya ketika sampai di Paroki Sedayu itu sudah ada rasan-rasan, sudah ada pemikiran soal pembangunan gedung gereja yang baru. Karena waktu itu untuk kapasitas umat untuk mengikuti kegiatan menggereja Ekaristi itu sudah nggak tertampung karena jumlahnya cukup banyak. Maka di situ sudah ada sosialisasi, tim sosialisasi ke umat untuk mau terlibat, untuk mau berbagi. Itu sungguh saya rasakan luar biasa. Jadi sebenarnya andil saya itu justru lebih sedikit. Kayak ya sebenarnya kuncinya itu ada di umat. Dan mereka yang sungguh-sungguh bagi saya luar biasa dengan ketekunannya, dengan kesetiaannya itu. Dan alhasil sedikit demi sedikit terkumpul. Waktu itu prediksi yang dibutuhkan itu kan kisaran 6 miliar. 6 miliar. Tetapi setelah dihitung kembali dengan inflasi dan sebagainya, apalagi tahun 2020 itu mulai, sudah mulai pandemi dan sebagainya, kami
mencoba menganggarkan kembali dan kebutuhannya itu lebih dari 6 miliar, 10 miliar waktu itu. Nah, kegigihan umat inilah yang menjadi kunci. Kalau tadi Mas Agung mengatakan soal paguyuban, disinilah cermin dari Gereja Santa Teresia Sedayu yang terkenal dengan guyupnya. Guyup, iya. Maka yang luar biasa itu bukan saya. Yang luar biasa sungguh adalah umat Paroki Sedayu yang bagi saya dengan keguyupannya, kesetiaannya tadi mau berbagi. Nah, bahkan yang kadang membuat saya terenyuh nanti kalau Bapak Ibu membaca buku kenang-kenangan dan juga laporan pembangunan, di sana ada yang menarik di mana ada mulai dari anak-anak berbagi celengannya, uang jajannya, kemudian ada yang simbah-simbah, yang usaha pisang dan sebagainya itu juga diserahkan ke paroki untuk pembangunan. Ini yang bagi saya sungguh luar biasa. Jadi semua terlibat. Jadi kendalanya itu ya bagi saya memang ada kendala di berbagai hal, tetapi itu bisa ditangani dengan keguyupan satu sama lain. Itu singkatnya seperti itu loh kan. Nah seperti itu ya. Di umat hebat, Romo Henry juga hebat dalam membangun gereja sebagai tempat ibadah tadi. Betul. Nah, tentunya Romo Henry juga sumbangsi juga untuk membangun gereja sebagai paguyuban umat. Nah bisa diceritakan Romo pengalaman ini kalau tadi di gereja, kalau ini Romo kan tentu pernah memimpin misa, sering memimpin misa di kapel-kapel, di lingkungan-lingkungan seperti itu. Gimana Romo untuk tanggapan umat di Paroki Sedayu? Oke, soal paguyuban itu yang ada di lingkungan, yang tadi soal pembangunan itu sungguh luar biasa. Tapi ketika Ekaristi itu bagi saya umat itu masih belum optimal di dalam berekaristi. Ada berbagai macam alasan, mungkin karena kesibukannya dengan misa harian misalnya nggak bisa, kemudian misa mingguan kadang juga masih bolong-bolong dan sebagainya. Maka sebenarnya ketika membangun gereja ini bukan hanya semata-mata membangun sebuah bangunan, tetapi yang dibangun adalah sebuah paguyuban. Maka saya kira dengan adanya gereja yang baru ini, paguyuban yang sudah terbangun pun harusnya juga semakin erat, semakin mencintai Ekaristi. Karena beberapa ketika saya memimpin Ekaristi di lingkungan, di wilayah, kadang itu semangatnya masih belum optimal. Kadang juga kalau diarahkan untuk duduk di depan itu juga masih enggan gitu ya. Saya harus duduk di belakang. Kadang ya nyuwun sewu, dulu itu saya dikenal di Sedayu itu Romo yang suka marah-marah gitu ya. Karena bagi saya eman-eman gitu loh. Eman-emannya gini, ketika kita punya keinginan membangun gereja yang baru, tetapi kita nggak ada usaha terlebih dahulu ketika bangunan masih lama untuk semakin mendekatkan diri. Itu nanti kayak istilahnya muspro gitu loh. Jadi belum semangat dalam berekaristi tapi diajak untuk dekat dengan Yesus, dekat dengan altar itu kadang masih kula sampun penak tem mriki. Mriki tempat duduk kula tem mriki ngoten niku. Nah, ya saya kadang ya suka usil gitu loh. Usilnya itu adalah ketika ya itu tadi umat nggak mau duduk di depan, harus saya geser dulu, saya mencoba untuk dari sakristi keluar, saya duduk di belakang supaya saya menjagani umat itu kalau bisa yang di depan dulu itu diisi itu. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, saya itu bahkan juga pernah menjadi tukang parkir. Iya, menyamar jadi tukang parkir karena beberapa kali ketika saya Ekaristi itu ada yang kemudian belum berkat penutup itu sudah pulang gitu loh. Bahkan sebelum datangnya itu sebelum Injil, dalam arti bacaan kedua itu baru datang, setelah komuni langsung pulang. Dan itu kan saya pantau kalau di Panti Imam kan kelihatan seperti itu. Kemudian kok orang-orangnya itu terus gitu. Akhirnya saya kadang sepeda ketika Romo Tri waktu itu memimpin Ekaristi, saya sepedaan keluar dulu, kemudian saya bantu parkir di depan gereja itu. Sebenarnya niatan saya itu bukan untuk galak kepada umat, tetapi lebih pada ayo toh paguyuban selain gereja dalam arti bangunan itu dibangun, harus kokoh juga paguyuban sebagai umat itu loh. Ya tadi sekali lagi meskipun saya dicap galak di sini di Paroki Sedayu, tetapi jujur niatan saya itu tidak kemudian ingin memaksa Bapak Ibu, tetapi lebih pada
mengajak supaya lebih pada rasa handar beni duweni gereja paroki itu lebih kuat itu loh. Iya. Nah, apalagi dengan gereja yang baru seperti ini, semoga harapan saya adalah umat itu semakin terbangun dalam semangat Ekaristi. Bukan hanya ketika hari besar, hari raya Natal atau Paskah, tetapi bagaimana kita mau mulai terlibat di dalam kehidupan menggereja, entah misa harian atau misa mingguan atau acara-acara yang lain. Itu yang bagi saya menjadi dasar membangun gereja sebagai bangunan maupun gereja sebagai paguyuban harus juga selaras gitu loh. Yeah. Jadi sama-sama tidak jimplang gitu. Masalahnya kalau nanti hanya yang paguyuban saja tetapi bangunan tidak memadai juga umat juga kasihan gitu kan, nggak nyaman gitu. Itu sih kurang lebihnya. Nah, tentunya ini Romo punya banyak pengalaman ya. 2 tahun di paroki Santa Teresa Sedayu itu bukan waktu yang singkat gitu. Tapi bukan juga waktu yang lama karena umat tetap masih menantikan Romo untuk bisa kembali memimpin misa di lingkungan atau di perayaan-perayaan lain nanti seperti itu. Nah, tentunya ini Romo punya pengalaman-pengalaman yang menarik selama bertugas di paroki Santa Teresa Sedayu selain tadi menjadi detektif, jadi di parkir tadi mengamati umat yang mengikuti misa, kemudian ada yang pulang duluan dan lain sebagainya. Pengalaman menarik Romo selama di paroki. Pengalaman menarik ketika di paroki adalah di awal saya datang di paroki. Waktu itu saya sudah datang mulai pagi untuk perkenalan di sore hari. Ya. Kemudian saya yang sebagai imam baru ya dari lulusan seminari tinggi kemudian ditempatkan di paroki Sedayu. Saya coba untuk membuka TPE di sakristi, kemudian sambil menyiapkan sola kasula yang nanti akan saya pakai seperti itu. Lalu ketika saya membuka itu kemudian menata itu ada yang tanya, ini koster baru ya? Oh ya, koster baru. Ya, saya koster baru ini mau nanti untuk persiapan romonya yang mau misa, saya bilang seperti itu. Kemudian saya turun, kemudian saya naik lagi pakai jubah gitu, terus akhirnya ya tadi yang mengira saya mas-mas atau koster tadi, ya akhirnya minta maaf dan itu ya buat saya ya bukan pengen menjebak umat enggak, tapi karena memang belum kenal waktu itu ya. Saya jawabnya iya aja gitu. Itu kalau di paroki, kalau di lingkungan beda lagi. Atau di wilayah waktu di kapel itu ketika saya datang dikiranya OMK baru gitu juga ada gitu loh. Jadi ya namanya tak kenal maka tak sayang ya itu seperti itu, apalagi postur saya kan semampai itu 1 meter tak sampai itu. ya pengalaman-pengalaman menarik yang seperti ini yang iso guyon kemudian bisa refresh itu segar. Bagi saya nggak apa-apa sih dalam arti keunikan masing-masing itu. Awalnya yang menanya-tanya tadi agak marah juga kok istilah itu wong anyar kok teranyaan gitu loh mungkin gitu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu ya langsung perkenalan dan sebagainya. Akhirnya ya tahu gitu kalau saya itu pengalaman menariknya di situ. Ya selain itu adalah di mana Romo? Waktu itu di paroki Pak ya. Yang tadi masih ada hubungannya dengan yang adik-adik menyerahkan uang jajannya untuk pembangunan itu yang bagi saya itu menarik itulah. Bagaimana anak sudah mulai pemikirannya itu rasa handar beninya itu kuat. Dia memiliki gereja pula itu. Jadi gereja itu bukan hanya milik mereka orang tuanya, tetapi dia merasa juga handar beni itu. Meskipun ya ricik dan sebagainya, tapi itu hal yang menarik bagi saya. Dan itu pun makanya solidaritas dulu itu saya wujudkan juga dulu ketika Romo Tri sepakat dengan membelikan patung malaikat yang manduk-manduk itu yang bagi saya itu juga menarik itu karena itu menjadi simbol bahwa paroki Sedayu itu solidarnya kuat gitu. Itu hal yang menarik dan itu diteguhkan oleh Bapak Kardinal terkait sumbangsih, terkait solidaritas itu. Nah, bicara berkaitan dengan anak-anak, dengan orang muda, ini kan Romo Henry ini termasuk Romo yang energik
bisa bergaul dengan orang muda, dengan pia, per, Mas Dinar seperti itu. Nah ini tanggapannya Romo Henry, anak muda di Paroki Sedayu, itu bagaimana Romo Henry? Oke, untuk anak-anak, remaja dan kaum muda di Paroki Sedayu, bagi saya mereka itu punya kerentek ya untuk mau gabung dan sebagainya. Tetapi kadang itu terbenturnya soal istilahnya model geng. Aku nyaman dengan dia, maka saya datang. Kalau dia nggak datang, saya pun juga nggak datang. Maka ada sistemnya kelompok-kelompok seperti ini. Yang kadang ini menjadi PR untuk bukan hanya di Paroki Sedayu, tentunya di banyak berbagai paroki. Itu PR-nya soal kelompok-kelompok ini nyaman dan tidak nyaman soal ini. Maka pesan saya untuk teman muda dan sebagainya, bagaimana mari kita mencoba untuk inklusif, mau menerima semuanya dari sebagai golongan. Ya mungkin dimulai dari model kelompok kecil-kecil tadi nggak apa-apa lah. Tapi bagaimana rasa handar beni tadi harus mulai dikuatkan. Karena apa? Kaum muda, kemudian remaja, anak-anak itulah yang nantinya akan melanjutkan semangat kegerejaan itu. Semangat paroki. Jadi paroki itu bukan milik Romo paroki, karena sewaktu-waktu Romo paroki pasti akan pindah. Tetapi paroki itu adalah milik umat. Maka kaum muda mari terlibat. Ada yang terlibat mungkin menyumbangkan soal bakat, misalnya yang bakat fotografi bisa ikut komsos, kemudian videografi silahkan ikut komsos. Banyak sebenarnya potensi-potensi di Paroki Sedayu ini. Tetapi kadang mereka masih nyaman tertidur pulas, yang perlu istilahnya diide-ide, harus digugah kembali, disemangati. Memang ini peran sertanya banyak hal perlu. Misalnya sapaan dari Romo Paroki, kemudian sapaan dari ketua lingkungan, itu sangat perlu dibutuhkan seperti ini. Kadang nyuwun sewu, ketika saya bertugas di sini ada cerita juga dari OMK, itu bahwasannya mereka tidak diberi tempat atau ruang untuk mereka itu berkarya. Maka alhasil kalau nggak salah di tahun 2020 di bulan Desember itu panitia Natal itu dihandle oleh OMK waktu itu, kalau nggak salah si Dian Teplok waktu itu kalau nggak salah itu dihandle itu. Dan itu ya mulai kita memberi ruang kepada OMK untuk terus berkarya. Karena kalau nggak dimulai sejak itu, kadang ada yang merasa pakeo sama yang tua, ataupun yang tua pun juga tidak kemudian memasrahkan dalam arti tanggung jawab itu soal kepada anak-anak muda. Kadang masih nyuwun sewu agak kolot juga ya istilahnya. Yen ra aku ora iso mesti cah nom kae mosok iso diandalke, biasanya ada yang pemikiran seperti itu. Tetapi itu harus diubah mulai sekarang. Apalagi ini usia paroki yang bagi saya kalau dibandingkan di Paroki Bandung tanggal 8 kemarin baru usia 4 tahun. Nah di Paroki Sedayu sudah 94 tahun. Nah itu kan jenjangnya 90 tahun itu kan sudah istilahnya sungguh luar biasa. Menep lah istilahnya, harus menep. Yang tua pun juga harus berbagi waktu juga untuk yang muda. Yang muda tetap menghormati dan juga berkarya untuk yang tua-tua dan untuk umat. Itu sih. Nah, sekarang untuk harapannya untuk Paroki Santa Teresa Sedayu ini yang ke-94. Ini harapan Romo untuk Paroki Sedayu seperti apa? Oke. Harapan saya untuk paguyuban umat Paroki Sedayu yang saat ini berusia 94 tahun, yang bagi saya adalah bagi saya itu udah usia yang sangat-sangat menep ya. Bukan tua kemudian lempoh nggak bisa berjalan, tetapi usia di mana menep. Menep itu berarti juga keterlibatannya itu masih ada itu loh. 94 tahun. Saya berpesan pada seluruh umat harus tetap semangat, harus tetap menep, dan juga bisa mempunyai rasa handar beni yang baik. Kemudian keguyupan ditingkatkan lagi. Jadilah umat yang guyup yang pertama. Yang kedua, jadilah umat yang gayeng, yang bisa menjadi sumber kegembiraan bagi yang lain. Kemudian bisa migunani atau berguna bagi semua orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi nanti misalnya setelah gereja ini sudah diresmikan, ketika ada gereja-gereja lain yang membutuhkan bantuan kita, ya juga kita mau terlibat seperti itu. Kemudian
bagaimana rasa gumregah itu juga perlu ditekankan. Gumregah semangat untuk terus berjuang menjadi berkat bagi sesama yang perlu disebarluaskan. Nah, Maka tebarkan kasih untuk melayani dan saya yakin umat Sedayu luar biasa. luar biasa. Nah, terima kasih Romo untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini. Nanti kita lanjut ngopi lagi. Seperti itu Romo, terima kasih, berkah dalam. Sampai jumpa di Paroki Sedayu, di gereja Paroki Sedayu nanti. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih tim Komsos yang sudah sungguh luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi sharing. Selamat untuk Komsos, jadilah media yang bisa mewartakan banyak hal, mewartakan kasih untuk semua orang. Amin. Terima kasih. Sedayu penuh berkat, jadi berkah. Oke. Minum dulu Rama.